Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai learning jurnal pribadi saya, substansi dan proses pembelajaran. Ya, kali ini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Silviana Sari, Latsar CPNS 2022, Angkatan 13 Golongan 3, Kelompok 2, NDH 12, calon penyusun bahan bantuan hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Widya Iswara, ada Bapak Julfata, SPD, MM. Dalam blended learning terdapat dua cara pembelajaran, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah sistem pembelajaran yang berpedoman pada jadwal atau kerangka waktu pelajaran, sedangkan asinkronus yaitu memiliki waktu yang lebih fleksibel. Ini ada gambar Zoom pada hari ke-8, kelompok 2. Selanjutnya ada learning journal hari ke-8 agenda 3. Yang pertama ada Smart ASN, yang kedua ada manajemen ASN. Penjelasan pertama mengenai Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Lalu ada literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital terdiri dari satu, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital kultur, yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital etnik, dan yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. Selanjutnya ada etika bermain digital. Etika bermain digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dasar 1. Pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet atau netiquette. Dasar 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Dasar 3. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dasar 4. Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN. PNS atau Pegawai Negeri Sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN, fungsi dan tugas ASN, pertama yaitu sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang kedua ada pelayan kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada hak PNS. Hak PNS diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai gaji, tunjangan, pelindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua dan cuti. Pengembangan kompetensinya di dasar hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Acuan pelaksananya Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS Pasal 5. Perlindungan PNS terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014 mengenai jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan bantuan hukum.
Kewajiban PNS yang pertama, setia dan taat pada Pancasila UUD 1945 NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN. Laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Laksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Laksanakan dengan sifat hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Tidak menyalahgunakan informasi intern tentang negara, tugas, status, kekuasaan, dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya ada sistem merit, terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi: mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai: menjalin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas. Sekian liring jurnal dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.